Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rahmat Eka Putra sebagai dosen pengampu dari mata kuliah perilaku konsumen dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan JNE Express di Kota Padang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya Nabila Fitinedria. Selanjutnya ada Muhammad Rehan Maulana, ada Putri Aza Izefi, Muhammad Ikhlas, dan Syadila Natasha Putri. Langsung saja kita masuk kepada materi itu mengenai latar belakang yang akan disampaikan oleh Rehan Maulana. Kepada Rehan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi. Materi pertama itu latar belakang dari JNE. Perubahan dan perkembangan di bidang teknologi membawa dampak yang cukup besar pada berbagai bidang yang mengikuti perekonomian di dunia, dari ekonomi industri menuju ekonomi jasa. Salah satu perkembangan teknologi tersebut adalah perkembangan akan pengiriman dan penerimaan barang yang dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan aman. Keberadaan jasa pengiriman barang tidak hanya memudahkan masyarakat umum, namun juga bagi pelaku bisnis, terutama pelaku bisnis online atau e-commerce yang menggunakan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang kepada customer-nya ke seluruh Indonesia hingga luar negeri. JNE merupakan penyedia layanan logistik terbesar dan terlengkap di Indonesia. Dan pelanggan pengguna jasa JNE juga banyak dan cukup diperhitungkan oleh para pesaing bergerak di bidang yang sama. JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir, ekspres, dan logistik yang berkantor pusat di Jakarta. Nama resmi adalah Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau Tiki JNE, yang lebih dikenal dengan nama JNE, yang merupakan salah satu perusahaan jasa kurir di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1990. Didirikan JNE dengan jaringan yang luas dan layanan yang profesional, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kebutuhan pengangkutan. Maka dengan berdirinya JNE dapat diharapkan juga untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang pengiriman barang dengan cara efisien, efektif, fleksibel, dan seimbang. Selanjutnya, rumusan masalah dari JNE yang kami lakukan untuk penelitian itu, pertama, mengapa dalam layanan pengiriman paket JNE lebih cenderung dipilih pelanggan? Kedua, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya minat pelanggan dalam menggunakan layanan pengiriman paket pada JNE? Lalu selanjutnya itu tujuan masalah penelitian kali ini yaitu pertama, untuk mengetahui penyebab JNE lebih dipilih konsumen dalam layanan pengiriman paket. Kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingginya minat pelanggan pada JNE. Lalu manfaat dari pelaksanaan riset ini, pertama, dapat mengetahui apa yang dirasakan oleh pelanggan ketika menggunakan layanan pengiriman paket JNE ini. Kedua, dapat mengetahui strategi kinerja yang dilakukan oleh layanan pengiriman paket pada JNE. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rehan Maulana. Selanjutnya, akan membahas metode penelitian yang akan disampaikan oleh Putri Aza. Kepada Putri Aza dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, objek penelitian yang digunakan dalam metode ini. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan PT Jalur Nugraha atau JNE yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh orang yang menjadi pengguna jasa pengiriman pada perusahaan JNE di Kota Padang. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Pada pengumpulan data menggunakan kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dapat diberikan secara langsung atau melalui link online. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya.
sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung. Selanjutnya, jenis pengukuran kuesioner. Skor pengukuran dari skala Likert ini dilihat dari 1 sampai 5, di mana skor 5 sangat setuju, skor 4 setuju, skor 3 kurang setuju, skor 2 tidak setuju, dan skor 1 sangat tidak setuju. Terima kasih kepada Putri Haza. Selanjutnya itu menganalisa dan pembahasan dari JNE tersebut yang akan disampaikan oleh Mat Ikhlas. Kepada Mat Ikhlas dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ide hasil dari responden yang kelompok kami lakukan. Yang pertama itu berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan seperti yang kita lihat diagram di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 26 orang atau 47,3%, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 29 orang atau 52,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam realitanya, angka ini membuktikan bahwa pengguna layanan JNE lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan. Berikutnya berdasarkan usia. Seperti yang kita lihat, rentan usia dari 15 sampai 25 tahun lebih banyak daripada di atasnya. Berdasarkan data diagram di atas menunjukkan bahwa data responden pada penelitian ini mengenai tingkatan usia yang dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu yang berusia 15 sampai 25 tahun sebanyak 7 orang atau 78,2%. Dan usia 26 sampai 30 tahun berjumlah 3 orang atau 5,5%. Lalu untuk usia 3 sampai 40 tahun berjumlah 6 orang atau 10,9% orang. Sementara yang usia 41 tahun berjumlah 3 orang atau 5,5%. Dan 50 tahun ke atas tidak ada. Hal ini menjelaskan bahwa yang merupakan pengguna layanan jasa JNE di Kota Padang pada saat ini lebih banyak digunakan oleh kalangan remaja sampai dewasa dengan usia sekitar 15 sampai 25 tahun. Mungkin sekian moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ikhlas. Selanjutnya, ada analisa berdasarkan kualitas layanan. Nah, di sini ada karyawan JNE berpenampilan rapi dan sopan, yang mana itu ada 17 yang memilih sangat setuju itu ada 17 orang dengan persennya itu 30,4%. Kemudian yang setuju ada 38 orang dengan persen 67,9%. Kemudian ada 1 orang kurang setuju dengan persen 1,8%. Dan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Selanjutnya, JNE memiliki website untuk mempermudah konsumen mengakses informasi tentang pengiriman. Sangat setuju ada 17 orang dengan persen 30,4%, kemudian setuju 36 orang, 64,30%, kemudian kurang setuju ada 3 orang, 5,40%. Kemudian ada jangkauan pengiriman JNE luas, sangat setuju ada 21 orang, kemudian persennya 37,50%. Yang setuju ada 29 orang dengan persen 51,80%. Kurang setuju ada 6 orang dengan persen 10,70%. Kemudian ada pelayanan jasa pengiriman barang tetap dilakukan pada saat hari libur. Sangat setuju ada 13 orang, yaitu dengan persen 23,20%. Kemudian ada setuju 28 dengan persen 50%. Kemudian ada kurang setuju 14 orang, 25%. Tidak setuju ada 1 orang, 1,8%. Selanjutnya, JNE mampu menjaga keamanan barang yang dikirim. Sangat setuju ada 20 orang dengan persen 35,70%. Setuju ada 29, 51,80%. Kemudian ada 6 persen, yaitu 10,70%, itu kurang setuju, dan tidak setuju ada 1 orang. Kemudian ada JNE memberikan jaminan atas kehilangan dan kerusakan barang yang dikirimkan. Sangat setuju ada 16 orang dengan persen 28,60.
Kemudian setuju 32, yaitu 57,10%, kurang setuju 8 dengan persen 14,30. Kemudian, ada JNE memberikan respon yang cepat atas masukan dan keluhan dari konsumen. Sangat setuju ada 15 orang, 26,80%, setuju 22, 39,30%, tidak setuju ada 1 orang, 1,8%. Selanjutnya ada berdasarkan kepercayaan konsumen. Yang pertama ada pelayanan jasa pengiriman barang yang diberikan JNE telah sesuai dengan harapan konsumen. Sangat setuju ada 12 orang, 21,40%, setuju 36 orang, 64,30%, kurang setuju ada 8 orang, 14,30%. Selanjutnya ada jasa pengiriman barang JNE dapat dipercaya. Sangat setuju 12%, setuju 40 dengan persen 71,40%, kemudian kurang setuju ada 2 dengan persen 3,60, dan tidak setuju ada 2 dengan persen 3,60. Konsumen percaya JNE akan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Ada 12 orang dengan persen 21,40, kemudian setuju ada 39 dengan persen 69,60, kemudian kurang setuju ada 3 dengan persen 5,40, tidak setuju ada 2 dengan persen 3,60. JNE selalu memahami kebutuhan dan mengutamakan kepentingan konsumen. Itu ada 12 orang dengan persen 21,40, kemudian setuju ada 35 dengan persen 62,50, kemudian kurang setuju ada 7 dengan persen 12,50, kemudian tidak setuju ada 1 dengan persen 1,80, dan sangat tidak setuju ada 1,80%. Nah, jadi dari total keseluruhan itu ada 56 responden yang telah mengisi kuesioner yang kami berikan. Selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh Syadila. Kepada Syadila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Berdasarkan kepuasan konsumen, terdapat beberapa kuesioner yang kami berikan kepada konsumen. Yang pertama yaitu konsumen merasa puas dengan kualitas pelayanan jasa pengiriman yang diberikan oleh JNE. Setelah disurvei, ternyata kami mendapatkan jawaban pada kuesioner yang sangat setuju itu tuh terdapat 10 orang dengan persentase 17,90%. Dan yang setuju ada 40 orang dengan persentase 71,40%. Dan yang kurang setuju ada 5 orang dengan persentase 8,90%. Selanjutnya tidak setuju ada 1 orang dengan persentase 1,80%. Untuk yang sangat tidak setuju itu tuh kosong. Selanjutnya pertanyaan tentang konsumen merasa puas dengan harga yang diberikan sesuai dengan jenis pelayanan. Pollingnya yaitu pada yang sangat setuju ada 9 orang dengan frekuensi 16,10%. Setuju ada di 37 orang dengan persentase 66,10%. Yang kurang setuju ada 7 orang dengan persentase 12,50%, dan yang tidak setuju ada 3 orang dengan persentase 5,40%. Pertanyaan yang ketiga yaitu konsumen akan merekomendasikan JNE kepada orang lain. Di sini ini sangat setuju ada di 9 orang dengan persentase 16,10%, setuju 34 orang dengan persentase 60,70%. Yang kurang setuju ada di 11 orang dengan persentase 19,60%, dan yang tidak setuju ada 1 orang dengan persentase 1,80%. Dan sangat tidak setuju berada di 1 orang dengan persentase 1,80%. Pernyataan yang terakhir yaitu konsumen akan merekomendasikan JNE untuk menjadikan pilihan utama dalam menggunakan jasa pengiriman. Sangat setuju ada di 11 orang dengan persentase 19,60%. Di setuju ada 28 orang dengan persentase 50%. Kurang setuju ada di 15 orang dengan persentase 26,80%. Di tidak setuju ada di 1 orang dengan persentase 1,80%. Dan yang sangat tidak setuju 1 orang dengan persentase
1,80. Total orang yang kami untuk mengisi kuesioner ini ada 56 orang. Selanjutnya, kelompok kami mengambil kesimpulan yaitu berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada penelitian ini untuk menjawab rumusan masalahnya, yaitu JNE ini lebih cenderung dipilih konsumen dan banyak digunakan oleh masyarakat karena JNE termasuk salah satu jasa pengiriman yang terbaik yang sudah berjalan cukup lama, serta layanan JNE ini selalu menghadirkan sebagai layanan terbaik bagi para konsumennya. Jika melakukan pelayanan yang baik kepada konsumen, maka konsumen juga pasti akan merasa senang. Ketika konsumen senang, maka reputasi JNE ini pun jadi terlihat bagus di mata konsumen. Oleh karena itu, akan adanya dampak-dampak positif lain yang mengikutinya. Selanjutnya, pelayanan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk kepuasan konsumen. Selain itu, juga ada kaitannya dalam menciptakan keuntungan bagi JNE. Semakin kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan bagus, maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan atau customer pun akan semakin tinggi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Syadila. Dari kesimpulan tersebut, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.